Selamat malam semuanya. Di sini saya baru mengenal RDA yaitu selama 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan Pak Haji. Saya ingat itu 22 Juni saya di sini. Dan saya di sini dikenalkan oleh teman saya. Bareng berdua di sini duduk. Nah, terus apa sih awalnya kan saya nggak tahu ya Bu. Nah, terus iya awalnya saya nggak tahu gitu loh. Tapi Awalnya nggak mau. Bukan, saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Iya, nggak tahu Pak Haji. Tapi saya coba pelajarin, saya lihat di YouTube Pak Haji, gitu. Nah, kebetulan pas saya di sini itu dalam keadaan anugerah saya itu terlalu besar bagi saya. Hutang. Betul. Ya. Berapa kira-kira? Kurang lebih 15 M. 15 miliar. Tepuk tangan dong. Wow. Nah, itu kan anugerah itu adalah untuk operasional bisnis saya. Ya. Nah, tapi nggak tahu tuh dia berjalannya waktu itu dana itu diputar terus sampai membengkak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Pak Haji, saya mau testimoni tapi jangan di shoot ya. Kenapa? Saya malu Pak Haji, terlalu Enggak, sering kan udah pada kena. Ini yang nonton kucing meong. Yuk, Je, shoot Je. Ayo, acting mulai. Pak Haji, saya mau testimoni. Boleh. Alhamdulillah sejak menjalankan apa yang diajarkan Pak Haji lewat RDAY, banyak sekali hajat-hajat itu terkabul ya Pak Haji ya. Ya. Cuman saya mau sharing, mau cerita itu kemarin yang baru aja saya alamin Pak Haji. Saya itu ada kehilangan barang Pak Haji. Itu jaraknya kurang lebih sudah hampir 2 tahun. Yeah. Sebenarnya bukan hilang, tapi saya sudah pernah cari, nggak pernah ketemu. Saya cari di rumah, saya cari di lemari, pokoknya semua pelosok saya udah cari deh. Barangnya itu BPKB. Nah terus pada saat itu di bulan September tanggal 16, itu kan libur Maulid ya Pak Haji ya. Ya. Nah itu saya itu kan selalu nyimak YouTube-nya Pak Haji. Kebetulan waktu pada saat liburan bulan Maulid itu, saya dari melek mata siang sampai sore sampai malam itu YouTube-nya Pak Haji saya putar-putar terus. Wow. Saya putar-putar terus. Seharian kok ngaceng terus. Udah gitu Pak Haji, saya tiba-tiba keinget gini, abis dengerin Pak Haji, kayaknya saya pengen cari barang saya nih yang hilang gitu kan. Cuma waktu pada saat itu saya belum kepikiran kepengen bongkar tempat yang saya pengen cari. Saya pergi keluar makan Pak Haji, cuman hari itu nggak tahu kenapa saya pernah dengar Pak Haji, kan Pak Haji pernah ngomong gini, kalau memek lu gatel atau kontol lu gatel artinya sebentar lagi mau kabul. Benar nggak Pak Haji? Betul. Ya kan? Nah kebetulan waktu pada saat Kamu gatel nggak? itu gatal Pak Haji. Pak, garuk. Ayo garuk. Tepuk tangan dong. Sampai saya ngomong sama anak saya, ini kok kenapa saya kan sama anak saya sudah kayak temen ya Pak Haji ya, kenapa kok, dan dia juga tahu kalau saya juga sering nonton ininya YouTube-nya Pak Haji, kenapa kok memek mama gatal ya, ini airnya kotor kali, saya bilang gitu. Sampai saya keluar makan, saya balik lagi, saya ganti celana kok masih gatal. Akhirnya saya udah sampai rumah itu kan biasa kalau di rumah saya nggak pernah pakai BH, saya buka BH, saya cuma pakai celana dalam ganti, tapi seperti biasa saya balik. Terus tiba-tiba saya ngomong gini sama Pak Haji di YouTube-nya di TV, karena kan saya nonton di TV, Pak Haji, saya mau cari BPKB saya. Pasti ketemu ya Pak Haji ya, saya bilang gitu kan, pasti kan Pak Haji ketemu. Entah kenapa tiba-tiba setelah saya ucapin itu berulang kali, saya ngomong dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomahnya doa anak yatim kandang embe pimpinan Bapak Haji di Susanto bin Suwondo. Tiba-tiba saya tergerakkan untuk menuju satu tempat Pak Haji. Padahal tempat itu sebelumnya saya udah pernah cari, dan Pak Haji tahu nggak? Itu alhamdulillah BPKB saya udah 2 tahun nggak ketemu di situ Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Itu sampai saya teriak, alhamdulillah Pak Haji. Saya ngomong sama Pak Haji di TV seolah-olah saya kayak lagi ngomong langsung begini. Kan gue jawab, kontol gue ngaceng waktu itu. Tung. Saya bilang, Pak Haji, alhamdulillah ketemu BPKB saya, terima kasih ya Pak Haji. Sampai saya ngomong gitu, terus saya telepon kan anak saya untuk naik ke atas, karena kan saya di lantai 2. Anak saya naik sampai ketawa-ketawa Pak Haji. Itu yang baru aja saya alamin di luar, yang kemarin-kemarin itu banyak banget yang terkabul. Terus yang belum lama lagi tuh anak saya kan sudah mulai ikut pakai celana dalam dan BH kebalik nih Pak Haji nih. Nah anak saya itu jualan online.
jualan online. Waktu pada saat dia jualan online, saya ngomong, kakak dicolek-colek seperti yang Pak Haji ajarin gitu kan. Terus saya juga bantu colek-colek Pak Haji. Biasanya yang cuman kalau dia online laku 1212, alhamdulillah saya waktu coleknya saya bilang barang pasti habis, barang pasti habis. Hari itu Pak Haji barangnya habis yang dia punya. Wow, tepuk tangan dong. Itu berkat ilmu colek-colek dari Pak Haji itu. Jadi benar Bapak Ibu di sini, sebenarnya manusia itu kita sendiri itu pasti hajat banyak banget ya Pak Haji ya. Mau ini, mau ini, mau ini, mau itu. Tapi sejak saya ikutin arahan dari Pak Haji, saya mengamalkan apa yang Pak Haji ajarkan, itu satu persatu hajat yang saya punya itu tercapai, walaupun sebenarnya ada yang belum tercapai. Tapi saya ingat apa yang kata Pak Haji, yakin pasti tercapai. Yang penting yakinnya tingkat dewa. Itu waktu BPKB saya hilang Pak Haji, itu tepat 2 tahun dan 2 tahun itu ketemu. Padahal saya nyimak Pak Haji itu cuma dari awal tahun aja. Alhamdulillah bisa ketemu. Jadi saya datang ke sini selain testimoni, saya juga mengucapin banyak terima kasih karena Pak Haji banyak mengajarkan ilmu-ilmu yang nyeleneh, yang bahkan mama saya aja bilang Haji gelok katanya gitu kan. Tapi dia ketawa karena kenapa Pak Haji? Ada satu yang bikin dia, oh benar apa yang Pak Haji bilang itu. Pak Haji ingat kan ngomong kontol gede, meme gede. Saya punya tante itu kalau masak itu dia bikin sambal selalu enak Pak Haji. Ngomongnya gimana tantenya kalau belum sambal? Nah ternyata mama saya baru cerita, mama saya ngomong pantesan kata gitu, benar yang Pak Haji bilang itu. Saya ngomongnya gimana? Tante kamu itu kalau bikin sambal dia ngomong kontol gede, meme gede, enak sedo gitu kata Pak Haji. Coba ulangi lagi. Sambalnya enak. Ulangi lagi. Kontol gede, memek gede, enak sambal, enak sedo gitu. Coba ulangi lagi. Ah, udah Pak Haji kan. Terus Pak Haji ada satu lagi tips. Coba ulangi lagi dulu. Ulangi lagi dulu. Jadi ngomong gini, kontol gede, memek gede, sambal enak sedo gitu Pak Haji ngomongnya. Hasilnya bener enak gak? Sambalnya memang beneran enak Pak Haji. Coba ulangi lagi. Ulangi lagi. Tuh kan Pak Haji nih on cam ke saya. Gak apa-apa, coba ulangi lagi. Ya, pelan-pelan. jadi waktu dia mau bikin sambal, itu dia ngomong Pak Haji, kontol gede, memek gede, kontol gede, memek gede, enak sambal selebau, gitu ngomongnya. Tapi memang beneran sambalnya itu dia favorit Pak Haji. Favorit. Jadi ketahuan rahasianya. Ternyata rahasianya itu sama seperti Pak Haji ajarin. Coba ulangi lagi sekali lagi. Udah Pak Haji Sekali lagi. Tapi nanti dapat hadiah ya. Pak Haji saya mau testimoni lagi yang lain lebih seru. Yang itu dulu. Gue mau yang itu. Coba ulangi lagi. Jadi ngomongnya waktu dia bikin sambal atau dia masak lah ya Pak Haji, dia ngomong kontol gede, memek gede, kontol gede, memek gede, sambal enak selebau gitu ngomongnya. Berapa kali diulang-ulang kayak gitu? Jadi selama dia nyambelnya sampai halus Pak Haji. Anggaplah dia halus 10 menit lah ya. Coba kamu 10 menit. Nggak cuma sekali Pak Haji. Terus Pak Haji ada lagi testimoni, tapi ini testimoni teman saya Pak Haji. Sekali lagi. Resep sambal nyayur enak. Kontol gede, memek gede, kontol gede, memek gede, sambal enak selebau. Saya tepuk tangan dong. Dijamin sambalnya enak. Terus Pak Haji satu lagi dia testimoni. Cuma teman saya malu nih Pak Haji dia mau testimoni. Mana? Ayo dong. Saya wakilin aja Pak Haji ya. Saya wakilin aja. Atau mau ngomong langsung? Ya ngomong langsung. Ayo dong. Ayo. Ya, pelan-pelan. Teman saya mau testimoni ya Pak Haji. Dia mau kasih tips-tips juga buat Bapak Ibu. Mana? Ayo. Tepuk tangan dong. Wow. Ya. Alhamdulillah. Selamat malam semuanya. Di sini saya baru mengenal RDA yaitu selama 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan Pak Haji. Saya ingat itu 22 Juni saya di sini. Dan saya di sini dikenalkan oleh teman saya. Bareng berdua di sini duduk. Nah, terus apa sih awalnya kan saya nggak tahu ya Bu. Nah, terus iya awalnya saya nggak tahu gitu loh. Tapi awalnya nggak mau. Bukan, saya nggak tahu. Oh nggak tahu. Iya nggak tahu Pak Haji. Tapi saya coba pelajarin, saya lihat di YouTube Pak Haji gitu. Nah kebetulan pas saya di sini itu dalam keadaan anugerah saya itu terlalu besar bagi saya. Hutang. Betul. Ya. Berapa kira-kira? Kurang lebih 15 M. 15 miliar. Tepuk tangan dong. Wow. Nah itu kan anugerah itu adalah untuk operasional bisnis saya. Ya. Nah tapi nggak tahu tuh dia berjalannya waktu itu. Dana itu diputar terus sampai membengkak. Nah suatu hari saya nggak tahu, saya kan terus mengamalkan amalan Pak Haji itu. Apa yang dipraktekin ilmu RDAY pada saat itu? Waktu pertama kali Pak Haji suruh saya mandi bangun jam 00 ya, mandi senyum lalu mandi. Saya berdoa. Kebetulan kan saya bukan muslim ya. Saya non muslim.
Tapi Bangun saya jam 00, senyum, mandi. Ya, betul Pak Haji. Nah, Mandinya pakai pandan apa enggak waktu itu? pakai pandan. Pakai pandan. Jadi pandan tuh wajib Pak pakai. Pakai pandan Bu, Bapak 9 lembar. Nah, lalu saya berdoa, lalu saya mengamalkan seperti yang diajarkan di YouTube, seperti kita menyayangi makhluk hidup. Ya, Saya kasih contohnya makan kucing. gimana sayang? Saya kasih makan kucing. Kasih makan kucing. Saya kasih makan semut, apa aja gitu yang kita bisa. Sambil makanin ada ucapan apa, ngobrol apa sama semut sama kucing? Saya bilang, semut bantu saya ya. Saya bilang sama Tuhan bahwa kasih saya rezeki. Saya bilang begitu. Sama kalau misalnya ketemu kucing, saya tiap hari itu kan kebetulan kan saya olahraga. Jadi ketemu kucing saya kasih makan, saya sempatkan makan setiap pagi. Gitu. Nah, terus berjalannya waktu tiba-tiba karena kan bisnis saya perlu dana ya Pak Haji ya. Nggak tahu gimana berjalan waktu ternyata ada satu investor yang mau mengucurkan dana ke saya. Dan pas hari H itu ada apa ya, sepertinya kok kayak hajat lemot Bu. Jadi selama 1 minggu di waktu itu kok kayaknya lemot, tertunda-tunda gitu. Nah, saya ingat satu ilmu Pak Haji lagi, coba sedekah ke pembersih WC. Dan itu saya lakukan. Dan langsung cair sih. Tepuk tangan dong. Wow. Jadi sedekah pembersih WC itu di RDA itu wajib kalau kita lagi punya hajat ekstrim. Minimal 100.000. Kalau emang hajatnya besar, kayak contohnya Pak Haji, aku dijadiin tersangka sama KPK. Nah, itu sedekah pembersih WC-nya 5 juta. 1 orang. Sehari 10 orang. Gede bener Pak Haji, 50 juta. Ya karena korupsi juga gede. Kamu berapa sedekah pembersih WC-nya? Total 20 orang. 1 orang? 100.000. Tepuk tangan dong. Ya 2 jutaan ya ya. Ya. Kalau tersangka harus 5 juta 1 orang, sehari 10, Iya. selama seminggu 7 hari. Oh, bener-bener 350 juta. Soalnya kan lembatnya gede. Ada lagi? Terus? Udah, itu aja sih. Sip, Pak tepuk Haji. tangan dong. Luar biasa. Yuk, Bapak apa? Ibu apa? Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.